Pernahkah Anda terpikir untuk menjalankan bisnis barang rongsokan? Kemungkinan besar tidak. Alasannya, mungkin karena bisnis rongsokan terkesan tidak keren, kotor, dan menjijikkan. Tapi, sebelum Anda berpikir negatif lebih jauh, tidak ada salahnya membuka diri untuk mengetahui seperti apa bisnis rongsokan itu sebenarnya. Mari kita simak video berikut ini. Jujur saja, saya bukan praktisi bisnis rongsokan, tapi saya mengenal seseorang yang pernah menjalankan bisnis ini. Ada 3 mata rantai utama yang menjadi pilar perjalanan bisnis rongsokan, yaitu 1. Pemulung. Suka tidak suka, setuju atau tidak setuju, pemulung adalah sebuah profesi. Ada banyak orang yang menjalankan profesi ini. Banyak orang yang menganggap remeh profesi pemulung. Padahal, mereka lah salah satu pihak yang punya andil dalam mengendalikan distribusi sampah masyarakat. Pemulung dapat dibagi menjadi 3, yaitu pemulung dadakan, mereka yang memulung ketika ingin mengambil barang tertentu saja. Jadi, memulung bukan aktivitas utamanya. Misalnya, ada banyak permintaan sepatu bekas, si pemulung dadakan mengumpulkan sepatu bekas tersebut untuk dijual. Terus, pemulung sambilan. Istilah ini ditujukan untuk mereka yang memulung secara instan, meskipun ini bukan profesi utamanya. Biasanya, mereka hanya mengumpulkan barang yang mudah didapatkan dan dapat menghasilkan uang. Pemulung profesi, mereka adalah para pemulung yang pekerjaan utamanya pemulung. Mereka biasanya mengumpulkan barang bekas dari berbagai tempat, seperti area perumahan, perkantoran, mal, bahkan tempat pembuangan akhir. Pengepul merupakan mata rantai kedua dari bisnis rongsokan. Mereka berperan menghubungkan antara pemulung dengan pembeli, baik perorangan maupun perusahaan. Pengepul biasanya bekerja sama dengan para pemulung untuk mencarikan barang bekas yang masih layak jual. Pengepul akan menyortir dan mengklasifikasikan barang-barang bekas tersebut. Selanjutnya, mereka akan menjual secara langsung kepada pembeli yang membutuhkan barang tersebut. Nomor 3, pembeli. Mereka adalah mata rantai terakhir dari bisnis rongsokan. Pembeli dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pembeli perorangan dan pembeli perusahaan industri. Pembeli perorangan biasanya membeli barang bekas dari pengepul secara eceran atau satuan. Misalnya, sepatu bekas, buku bekas, spare part, dan lain sebagainya. Pembeli perusahaan industri biasanya membeli barang-barang bekas dalam jumlah besar untuk keperluan usahanya. Misalnya, plastik PET, kertas bekas, besi bekas, dan lain sebagainya untuk didaur ulang menjadi barang baru. Cara yang saya sebutkan tersebut bukan keharusan atau harga mati, tapi bisa dijadikan referensi karena setiap orang punya situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Berikut adalah cara memulai bisnis rongsokan bagi pemula. 1. Mencari mentor atau pembimbing. Langkah ini sangat penting, terutama bagi mereka yang baru memulai dan masih buta tentang bisnis rongsok. Anda harus punya pembimbing, seseorang yang mengerti tentang bisnis ini. Akan lebih baik bila mentor Anda tersebut merupakan pelaku usaha bisnis rongsokan. Dari mentor tersebut, Anda akan mempelajari awal memulai bisnis ini, cara bekerja sama dengan perusahaan lain, cara bernegosiasi, dan lain sebagainya. Nomor 2, memilih jenis barang. Dalam menjalankan bisnis ini, Anda wajib mengetahui cara mengklasifikasikan barang bekas. Tujuannya agar barang-barang rongsokan tidak tercampur sehingga memudahkan ketika menjualnya. Kita dapat mengklasifikasikan bisnis barang bekas ke dalam kedua kategori yang berbeda. 1. Kategori barang bekas layak pakai seperti produk fashion, peralatan elektronik, atau buku bekas. Kategori barang bekas yang akan didaur ulang seperti plastik PET, kertas, besi tua, atau bahan kaleng. Sebagai contoh, Anda harus memisahkan barang bekas pakai dan barang untuk daur ulang. Selanjutnya mengelompokkan barang-barang daur ulang seperti kertas plastik, kain, dan besi.
Setelah mengelompokkan barang rongsok, Anda juga harus membersihkannya sebelum dijual kembali. Tujuannya agar pembeli lebih tertarik dan merasa puas bekerjasama dengan Anda. Nomor 3, menyiapkan tempat penampungan. Menjalankan bisnis rongsok berarti Anda harus punya tempat penampungan barang sementara. Di tempat inilah Anda menyimpan barang-barang rongsok sebelum diangkut oleh pembeli. Tempat penampungan ini harus mudah diakses oleh mitra bisnis, termasuk kendaraan untuk mengangkut barang-barang tersebut. Jika kapasitas bisnis Anda sudah besar, maka Anda harus menyiapkan lahan yang lebih besar untuk tempat penampungan. Nomor 4, mencari mitra. Poin ini tergantung Anda di posisi apa pada mata rantai bisnis barang rongsokan. Ini langkah penting dalam bisnis rongsokan. Jika Anda berperan sebagai pengepul, maka Anda harus bekerja sama dengan pemulung dan pembeli. Artinya, Anda harus bekerja sama dengan mitra bisnis yang dapat menyediakan barang bekas dan juga pembeli barang rongsokan. Anda juga harus mengetahui harga pasaran barang bekas yang akan dibeli dari pemulung. Dengan mengetahui harga pasaran, maka Anda bisa bernegosiasi secara baik dengan pemulung dan pembeli. Nomor 5, melakukan promosi. Setiap bisnis butuh promosi agar produk yang dijual mendapat perhatian dari calon pembeli. Ini juga berlaku jika Anda berjualan barang bekas atau rongsok. Bagaimana cara mempromosikan barang rongsokan? Mulailah dari orang-orang terdekat Anda, misalnya keluarga, teman, sahabat, dan kerabat lainnya. Selain itu, Anda juga bisa memanfaatkan media sosial, forum, marketplace, dan blog sebagai tempat memasarkan barang bekas milik Anda.